Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 2310116062, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Dr. Dedi Irwansyah, SEI, MA. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek, jelaskan kriterianya. Yang pertama itu ada sumber penerimaan wajib atau syariah. Sumber ini didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang mengatur kewajiban umat dalam kontribusi kepada negara. Kriteria penerimaan wajib ini adalah satu, bersifat tetap dan mengikat. Ini diatur secara rinci dalam Al-Quran, hadis, dan firman dan fikih Islam. Yang kedua, berdasarkan kemampuan individu atau komunitas, yaitu penerimaan ini bergantung pada kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada distribusi untuk maslahat umum, yaitu dikelola untuk kesejahteraan umat dan kepentingan publik. Contohnya seperti sumber penerimaan wajib, yaitu seperti zakat, jizyah, kharaj, usyr, dan lain-lain. Yang kedua, ada sumber penerimaan non wajib, yaitu sumber ini tidak secara langsung ditentukan oleh syariat, tetapi dihasilkan dan dari pengeluaran aset negara atau kebijakan administrasi pemerintah. Kriterianya yang itu satu, fleksibel, itu bergantung pada situasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, berasal dari sumber daya publik atau negara, yaitu tidak membebani individu secara langsung, tetapi memanfaatkan aset yang dimiliki bersama. Yang ketiga, digunakan untuk maslahat umum, yaitu bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya seperti ghanimah, fai, pendapatan dari baitul mal, dan sumbangan tabaruk. Yang soal nomor 2 itu bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi. Di sini yaitu dalam Islam, kebijakan anggaran belanja negara dirancang untuk memastikan transparansi segala pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah yang dianggap sebagai amanah yang harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi dijaga dengan pelaporan terbuka kepada masyarakat sehingga rakyat mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Pemimpin atau pejabat diwajibkan mengelola anggaran dengan jujur tanpa pemborosan, dan Islam melarang keras korupsi. Dengan prinsip ini, pengelolaan keuangan negara tidak hanya efisien tetapi juga adil. Soal yang ketiga itu jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal, yaitu isu yang terkait dengan ekonomi terkait APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah ketidakefisienan dan ketidakseimbangan alokasi anggaran. Banyak anggaran yang digunakan tidak sesuai sasaran. Maksudnya itu anggaran yang diberikan untuk masyarakat tidak tepat, yaitu misalnya seperti gaji dan pembayaran utang, sehingga belanja produktif untuk pembangunan yang sering terabaikan. Selain itu, realisasi belanja sering lambat, pendapatan pajak tidak mencapai target, dan masih terjadi kebocoran dana akibat korupsi. Hal ini mengurangi keefektifan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata. Bagian soal nomor 2, yaitu yang pertama, sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, yang ketiga ada fungsi stabilitas. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan anggaran negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi yaitu mendistribusikan anggaran secara menyeluruh kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas, itu fungsi pemerintah untuk mengelola anggaran untuk menjaga stabilitas dalam menghadapi inflasi, pengangguran, dan ketidakseimbangan ekonomi. Bagian kedua ini bagaimana susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, dijelaskan setiap karakternya. Susunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi ada beberapa. Di sini ada produksi, distribusi, konsumsi. Yang pertama itu ada menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar ketersediaan batas barang dan jasa meningkat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Bagian distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen dengan konsumen untuk memastikan akses masyarakat terhadap barang dan jasa, terutama untuk kelompok yang tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga ada konsumsi, pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas agar menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Bagian ketiga ini tiga pihak yang berkompeten dalam susunan kegiatan di atas. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah di sini berperan untuk menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, mengatur distribusi kekayaan dan memberikan stimulus ekonomi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua ada sektor swasta atau pengusaha, yaitu melakukan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja dan membangun sistem distribusi yang efisien. Sektor swasta juga berperan dalam menciptakan inovasi teknologi dan meningkatkan daya saing produk. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat di sini berperan sebagai konsumen yang bijak. Masyarakat juga mengimplementasikan pola konsumsi berkelanjutan dan mendukung redistribusi kekayaan dalam pajak. Nah, soal bagian keempat yaitu hutang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencangkup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan hutang? Pemerintah melakukan hutang untuk membiayai defisit anggaran ketika pengeluaran melebihi penerimaan, memungkinkan kelanjutan program penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hutang juga digunakan untuk pembiayaan proyek jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hutang memberikan fleksibilitas dalam mengelola anggaran saat terjadi fluktuasi ekonomi. Dengan suku bunga yang rendah, membuatnya menjadi alternatif yang lebih terjangkau daripada menaikkan pajak atau memotong pengeluaran. Di sini juga pengelola atau pemerintah yang mengelola pembiayaan melalui hutang juga harus menggunakan dananya itu yang bijak supaya tidak terjadi pemborosan atau kesulitan membayar di masa yang akan datang. Sekian penjelasan jawaban ujian akhir semester tentang keuangan publik syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.